Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah selalu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan ribuan nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Namun di antara nikmat itu ialah diberikannya kita waktu luang hingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta Lailatul Ijtima. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya yang selalu berusaha istiqomah berada di jalannya. Pada hari yaumil nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembacaan kalimatul iftitah yang akan dibacakan oleh Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ciputat. Kepada Bapak Kiai Haji Khalil Ansor disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahu al-azim. Yang terhormat Habibul Majlis Ketua Suriah Kelurahan Sawah Jenderal Arifin MPD, terhormat Ketua Tanfidiyah Lanti Nawab dan Abdul Somad, berikut pengurusnya, dan yang terhormat, ini rupanya saya lihat sekilas ada Muslimat, ada Ibnu, ada IPBNO juga tadi, dan ada Ansor yang belum lihat fatayat yang belum kelihatan. Belum ada, lagi nyari. Fatayatnya belum, padahal ranting itu harusnya paling tidak ada Muslimat, ada Ibnu, ada IPBNU, ada Ansor, dan fatayat. Kelihatannya fatayat belum ada. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa di dalam
Lailatul Ijtima ini dalam kalangan NU itu sudah gak asing lagi. Gampangnya malam ngumpul, duduk, diskusi, dan dibaca. Ada bacaan Al-Quran dan ada bacaan rawi berdana. Jadi sebutkan juga wasilah. Boleh gak wasilah? Kata siapa? Boleh di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang-orang yang beriman dan bertakwalah dan carilah kalian wasilah, jalan. Wasilah itu bisa dikatakan ada 3, bisa melalui figur, wasilah kepada Rasulullah, wasilah kepada siapa. Yang kedua, wasilah bisa dengan zikir, kita zikir apa. Yang ketiga, wasilah bisa dengan amalan-amalan sesuatu, wasilah. Jadi kalau ada orang ngapain wasilah-wasilah, langsung saja. Kita ini selama ini sholat saja wasilah. Wasilah apa? Sholli fardhu dhuhri arba'atin mustaqbilal qiblat Ka'bah. Padahal yang disembah Allah. Wasilah namanya, jalan. Jadi dibolehkan. Oleh karena itu perlu diketahui, karena ini waktunya singkat, cuma 15 menit saya kasih waktu. Dilihat dari rundownnya 15 menit. Paling tidak ibu-ibu yang setiap malam Kamis belajar rawi itu pertahankan, judulnya juga jelas, disuruh memelihara, jangan sampai pudar, termasuk bacaan rawi, bacaan sholawat. Kalau kita pengen, apalagi sekaligus maulid, kalau kita pengen mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat, maka paling tidak kita selalu ingat pada Allah, selalu ikutin akhlak Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, siapa orang yang pengen mendapatkan rahmat dari Allah, siapa orang yang pengen mendapatkan nikmat dari Allah, siapa orang yang pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, maka wa dzakarallah, selalu ingat kepada Allah. Liman kana yarjullah, siapa orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, wadaqallaha katsiran, maka hendaknya selalu ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam ayat lain mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Itu orang-orang yang beriman, hendaknya kita selalu ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya di mana saja. Bahkan di ayat lain innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bahkan di ayat yang lain mengatakan orang-orang yang selalu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, hendaknya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kepada hambanya itu cuma 2. Tapi kalau kita minta sama Allah sedikit apa banyak? Banyak banget. Mintanya banyak banget. Allah meminta kepada hambanya cuma 2. Apa itu? Fadkuruni adzkurkum wasyuruni wa la takfurun. Maka hendaknya kalian ingat kepadaku dan kalian hendaknya bersyukur. Fadkuruni, hendaknya kalian ingat kepadaku, jadi saya akan ingat kepadaku. Wasyuruni, dan hendaknya kalian mensyukur atas nikmatku. Permintaan Allah. Di mana kita berada hanya ingat kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Lailatul Ijtima ini supaya ibu tahu
Nah, Ustadz Somad itu selaku ketua Tanfidiyah ranting itu berarti tingkat kelurahan. Rois Surya dan Jainal, ibaratnya Ustadz Somad itu presidennya dan Jainal itu MPR-nya. Jadi kalau Tanfidiyah nggak berjalan, Rois Surya makmur. Jadi Rois Surya itu adalah lembaga di NU yang tertinggi, yang lembaga dalam level-level ranting. Kemudian di MBC naik lagi, MBC tadi sebutkan MBC, Majelis Wakil Cabang tingkat kecamatan. Nah, saya kebetulan ditunjuk sebagai Rois Surya tingkat kecamatan Ciputat, maka tidak boleh merangkap waktu itu Rois Surya di ranting, tidak boleh merangkap. Maka kita di kecamatan, sekarang posisi Rois Surya Sekjen. Naik lagi di kabupaten namanya PC, pengurus cabang di Tangerang Selatan kabupaten, berarti di Tangsel Kiai Abdullah Mas'ud. Jadi kalau dalam struktur NU Ustadz Somad sebagai lurah, ya kita di MBC berarti sebagai camat. PC pengurus cabang di Tangerang Selatan ada, naik lagi di provinsi namanya pengurus wilayah Provinsi Banten ada, naik lagi di pusat. Jadi Rois Surya menyampaikan buat laporan PBNU. Maksudnya Pak PBNU pengurus besar, berarti di pusat. Oleh karena itu kami berharap di ranting ini sudah berjalan menyampaikan rutinitas Lailatul Istimewa ini. Kebetulan dalam waktu yang dekat ini insya Allah MWC juga akan mengadakan pengkaderan PDPKPNU. Maka yang pengurus Nahdlatul Ulama wajib ikut PDPKPNU supaya tahu persis, supaya NU itu kuat. Saya ingat Rois Am Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, beliau mengatakan rawatan 2 pusaka yang keramat. Silakan. Rawatan 2 pusaka keramat ini. Kalau 2 pusaka keramat ini dirawat, maka NU akan kuat. Apa yang dirawat? Kata Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am Pusat, kalau NU pengen kuat, rawatan 2 pusaka keramat. Yang pertama apa? Sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan. Jadi warga NU itu harus sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan, tegak lurus, ya, itu satu, rawat. Yang kedua tabayun, jangan sampai berita-berita yang sekiranya kurang bagus, jangan main share-share aja. Oh NU sekarang begini, NU sekarang begini, jangan main share-share, tabayun dulu, itu harus dirawat. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'atan, harus tabayun dulu kalau belum jelas, harus tegak lurus setelah Nahdlatul Ulama. Makanya saya ingat waktu dilantik pertama saya mengangkat tentang etika, karena sudah luntur warga kita, kadang-kala sam'an wa ta'atannya sudah agak luntur, sami'na wa ta'atna itu agak luntur, etikanya agak luntur. Maka saya waktu dilantik ngangkat etika, akhlak. Nah ini maulid nih, akhlak Rasulullah itu kita disuruh ngikutin akhlak Rasulullah. Walaupun kita tidak banyak mengikutinya, tapi paling tidak bagaimana akhlak Rasulullah dalam bidang qauliyahnya, ucapannya. Rasulullah kalau ngomong itu ya seperlunya. Kalau kita kan sebaliknya, ngomong apa aja. Ini juga belum bisa. Rasulullah selama hidupnya belum pernah mencaci makanan. Coba kalau kita kondangan, saya asin amat ya.
Tuh, belum bisa. Rasulullah selama itu apa? Yang disuguhkan begini, kalau doyan dimakan, kalau nggak doyan berarti nggak usah asin banget ya. Udah ngomong itu malah berkat juga masukin mana. Selama hidupnya tidak pernah mencelah. Rasulullah kalau makan apa yang ada di depan. Kalau suatu hari Umar bin Khattab ngambil makanan agak merangkang dikit, tangannya disentil. Kulu mimma yalik. Makan apa yang ada di depan. Kalau kita kan enggak, nono yang agak bagusan, yang merangkang. Dari situ aja nggak bisa. Tapi kita berusaha. Rasulullah kalau makan, Bu, makan daging domba sukaannya. Itu Rasulullah makannya itu kaki depan kanan. Loh kenapa? Kalau kita kan saya belakang aja kempolnya agak gedean, jadi kan dagingnya gedean karena dekat sama kotoran. Itu Rasulullah. Kalau makan daging, Rasulullah juga senangnya yang daging nempel tulang. Kalau kita kan enggak yang daging mulu. Nah, tapi kita berusaha bagaimana akhlak Rasul. Maka Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang akhlaknya luar biasa. Istrinya pernah ditanya, ya Rasulullah, Aisyah ditanya, ya Aisyah suamimu akhlaknya kayak apa? Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Oh suami saya tuh akhlaknya Al-Quran. Apa yang kita baca itu Rasulullah. Makanya pantas Allah sendiri memujinya dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad terdapat akhlak yang luar biasa. Allah sendiri yang menciptakan Rasulullah memujinya. Saking akhlaknya luar biasa. Maka akhlak perlu kita angkat. Bagaimana ketika Rasulullah makan. Rasulullah kalau makan, Bu, ini kalau nggak salah nanti makan juga ya. Oh iya. Praktekin langsung nanti. Rasulullah kalau makan itu saking lembutnya, ngunyahnya sampai 33 unyahan. Coba itu kalau makan berapa unyahan? 3 kali. Bahkan mungkin nggak dikunyah. Rasulullah saking lembutnya, unyahnya luar biasa. Itulah af'al Rasulullah, itulah qaul Rasulullah. Jadi paling tidak kita mengikuti bagaimana laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Kenapa Rasulullah adalah makhluk yang akhlaknya luar biasa? Karena Rasulullah punya uswah, Rasulullah punya hasanah, Rasulullah punya rahmah, Rasulullah punya kafah. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafah linnas. Rahmah kafah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Uswah hasanah, rahmah, kafah. Ini diberikan oleh Rasulullah SAW sehingga wajar Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad terdapat akhlak yang luar biasa. Akhlak. Saya masih ingat waktu itu di pelantikan Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan bahwa ilmu dengan akhlak ibarat nasi dengan garam. Ilmu itu ibarat garam, akhlak ibarat nasi. Lebih baik nasinya banyak daripada garamnya yang banyak. Itu lebih manfaat. Tapi kalau garamnya banyak, nasinya dikit, bisa jadi darah tinggi. Tuh. Artinya apa? Orang ilmunya sedikit, mohon maaf, mungkin SD nggak lulus, ilmunya sedikit, tapi akhlaknya luar biasa, itu lebih bermanfaat. Tapi orang profesor, doktor, sampai S3, sampai S-teler, ilmunya luar biasa, tapi akhlaknya tidak ada, maka itu tidak bermanfaat. Akhlak kalau diangkat, itu saya ingat itu. Etika. Yang kedua disiplin. Ini kebiasaan, mohon maaf, saya kan sudah di dalam NU tahu persis. Disiplinnya itu memang waktunya kurang. Diundang jam 8, datangnya jam 9. Itu bisa ini. Disiplin. Jepang kenapa disiplin? Ditanya, Jepang kenapa kok disiplinnya luar biasa? Ternyata beliau mengatakan,
Ketinggalan 1 detik keberkahan hilang. Coba Jepang. Ketinggalan 1 detik keberkahan hilang. Ketiga adalah istiqomah tadi. Istiqomah itu luar biasa. Saya masih ingat Edi itu etika, disiplin, istiqomah. Itu luar biasa. Makanya ketinggalan 1 detik cepat malah keberkahan. Sehingga disiplinnya luar biasa. Kita kadang-kadang jam 8 WIB. WIB itu waktu Indonesia harusnya kan tepat. WIB waktu sekiraha baik. Ya, datang yang 8 saya. Nah, ini yang sering, yang perlu. Jadi jangan menggunakan. Atau prinsipnya kalau toh terlambat nggak masalah, yang penting jam segini selesai. Sering saya menyampaikan mana disiplin itu kita kurang. Karena disiplin itu adalah sahabat Ali pernah mengatakan al waktu kasyait. Bilang tak tahu foto apa. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kita nggak bisa memegang pedang itu bisa muskin. Waktu. Saking pentingnya Allah sumpah dengan waktu. Apa dalam Al-Quran? Wal asr. Itu kan demi waktu, demi masa. Saking pentingnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Siapa yang rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh. Yang ketiga, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Duduk diskusi, saling sharing. Insyaallah enggak rugi. Insyaallah enggak rugi. Silaturahim itu luar biasa. Saking memutuskan silaturahim, Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Enggak bakalan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Itu saja, mudah-mudahan. Jadi ini kalau sudah masuk pengurus ranting, pengurus apa, wajib mengikuti BPBKBN Adra, supaya semakin oh ternyata kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama begitu. Oh itu ibarat negara. Saya bayangin kalau di Indonesia nggak ada NU, negara Indonesia bisa hancur. Jadi NU itu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan dengan masuknya berkhidmat di NU, insya Allah Mbah Hasyim Asy'ari pernah mengatakan siapa yang ngurusi NU, bukan merusui NU, ya, ngurusi NU, kita doakan kata Mbak Hasyim meninggal husnul khotimah, masuk surga sampai cucu-cucunya. Itu yang mendoakan ulama, al ulama warasatul anbiya. Itu saya, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam berjuang. Karena Allah sendiri senang pada orang yang berjuang, yang berjuang dengan barisan yang kokoh, ya. Namanya bunyanun marsus. Bunyan marsus itu sebuah bangunan yang kokoh. Artinya kita masuk kemudian kokoh, yang kuat itulah Allah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Khairul Ansar yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga semuanya itu manfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita meningkatkan acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Sahibul Majlis, Ketua Majelis Salawat dan Berjanji sekaligus Rais Suriah, pengurus lantik Nahdlatul Ulama Kelurahan Sawah, kepada Bapak Kiai Zainal Arifin MPD di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fala rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarram para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Rais Suriah MWC NU Kecamatan Sepat Ciputat, Bapak Dr. Haji Fadil Musab, serta Umi Nur Faizah dan selaku Ketua Muslimat Kelurahan Sawah serta para pengurusnya, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah RNU Sawah Ibu Ki Abdul Somad beserta sekjennya yaitu Ustaz Afif, para asatidz, para asatidzah yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ustaz Mahfud, Ustaz Khairul, dan Ustaz Zibat, alhamdulillah sudah hadir. Kami hormati tokoh masyarakat Bapak Suryono RT 06 mewakili daripada RT 06 dan Ibu RT 04 selaku MC dan sekretaris Muslimat NU Kelurahan Sawah Ibu Mika, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para asatidz, para asatidzah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan. Amin. Diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tentulah selalu pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan bersama beliau, diakui oleh umatnya. Amin. Dan kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku Sohibul Bait, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, para asatidz, para kiai di tempat kami. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak dan ibu-ibu ke kediaman kami, ke rumah kami, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya Allah. Dimudahkan urusannya. Amin. Tidaklah kita keluar dari majelis yang mulia ini Amin. kecuali Allah mudahkan seluruh urusannya. Amin. Tidaklah kita keluar dari majelis yang mulia ini yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. 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 Ya Allah. Tidaklah kita keluar dari majelis yang mulia ini kecuali Allah datangkan hajat-hajat kita. Amin. Amin ya Allah. Oleh karena itu pada malam hari ini yaitu gabung dengan majelis Sarawi dan sholawat Darul Arifin ya. Alhamdulillah tadi telah dibacakan ya, alhamdulillah dengan baik ya. Mohon maaf juga karena juga baru latihan ya, namanya baru latihan. Alhamdulillah sudah berani ya, mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan terus ya. Amin. Ini juga sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin gabung ya, boleh setiap malam Kamis ya, nggak usah misalnya nggak usah minder, nggak bisa baca, dengerin aja dulu ya kan? Dengerin dulu baru nanti bisa baca ya. Nanti kalau baru baca langsung kasih mic. Tadinya pada nggak berani megang mic itu takut ya, yang gemeter ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah berani. Nah, udah nggak usah saya semangati, nggak usah takut salah. Mending salah yang berani daripada yang pintar tapi nggak berani. Nah ini kan begitu kan? Ya kan begitu kan? Mending salah berani tapi berani salah gitu kan, daripada pintar tapi nggak berani. Senangnya ngoreksi orang, oh itu salah bacaannya, tapi nggak berani tampil benar maju. Maka sebagai informasi itu ya. Jadi alhamdulillah makanya kemarin kita bahas di, makanya ada Lailatul Istimewa ini di tempat kami, di tempat saya, yaitu pas barengan. Alhamdulillah di sini
ada Pak Lahuri, kemudian Pak Mul, kemudian Kang Salimul, Kang Ipul, Bu RT juga, ada ibu-ibu yang lain juga. Alhamdulillah bersayung bareng. Nah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kami tidak menyiapkan apa-apa, cuman sudah dimasakin apa tadi, nasi kebuli kan gitu kan. Nah, oke. Katanya kurang lebih, waduh banyak nih kayaknya. Yaudah, siapin 60 porsi. Ini ada nggak 60 porsi? Ada. Nah, orangnya yang ada nggak 60? Orang dua ya gitu. Ya, saya khawatir. Saya WA lagi Pak Lauri. Lalu ditambah lagi 60 porsi. Oh siap kami gitu kan. Nah ini alhamdulillah. Ini Pak Lauri ini koki. Ini koki chef. Ya chef di hotel. Nah, di restoran atau hotel? Hotel ya, Masya Allah. Maka nanti rasa hotel ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita semuanya pada Lailatul Istimewa ini kita bisa mengenal apa itu NU gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ada yang mendengar nama NU itu kadang-kadang wah nggak usah NU-an, kan itu kan. Yang penting Islam, itu kan. Kadang-kadang begitu, kan itu kan. Nah, ini kadang-kadang makanya tadi telah disampaikan kalimatul iftitah Kiai Fadil Ansor bahwa kalau nggak ada NU Indonesia ini ya mungkin kayak di Timur Tengah, ya mungkin kayak di Timur Tengah. Ya, mereka Islam mayoritas Islam, tapi mereka justru perang setiap hari, ya kan? Nah, kalau di Indonesia ini Masya Allah, yang pertama ada organisasi NU, maka Rasulullah SAW maka gabunglah dengan Bisyawatil Awal, dengan organisasi kelompok yang besar. Yang pertama adalah NU, ya. Yang kedua ada Muhammadiyah. Jadi NU dan Muhammadiyah ini adalah pelopor, yang pelopor pendukung yang memerdekakan Indonesia ini. Wahai Sultan Nahdlatul Ulama. Nah, ini dipimpin oleh Pak Hashim Syekh Asy'ari. Nah, ini insya Allah. Nah, tadi barang siapa yang bisa ngurusin NU, nah, insya Allah didoain sama beliau wafatnya dalam keadaan husnul khatimah beserta keluarga sampai cucu-cucunya. Ini Masya Allah. Nah, ini maka dengan ini minimal Bapak Ibu semuanya mengenal ya NU itu ya. Jadi yang kedua, kami sebagai Bait mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mewakili juga dari teman-teman dari Sholawat dan Rawi, barangkali ada kekurangan kehilafannya. Banyak kemarin ya kita Rawi ini berarti tuan rumahnya kan gitu. Alhamdulillah. Mau makan apa nih? Kasih makan udah bikin ini aja deh, nasi kobuli. Nah ini alhamdulillah sudah matang. Sudah matang ini. Kepala Uri tadi pulang kerja langsung masak. Nah, Masya Allah belum istirahat di beliau. Ini Masya Allah perjuangannya. Oh rumahnya di mana? Rumahnya di sini nih. Dalam musyawarah dalam dua. Nah nanti Bu Mika kalau pengen pesan hubungin saya dulu. Jadi iya dong. Nanti kalau harganya di sana 50, di saya 55. Marketing ya. Nah, beliau nih, ini beliau nih, ya, alhamdulillah dia tadinya nih latihan Rami belum bisa baca ini. Ya, alhamdulillah itu. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit ya, Bu RT juga ya kan. Sedikit-sedikit ya. Tadi kalau mau baca semuanya jam 10 biasanya baru selesai. Makanya nasi kobuli dari jadi kan ini alhamdulillah, jadi alhamdulillah sudah bisa. Kami mohon maaf ya, yang pertama tempatnya juga sempit ya, karena suk-sukan begini. Tadinya kata Salimun mau pasang ini enggak tenda, wah nggak usah lah, nanti dikirain ada acara apa. Ustaz nggak undang-undang kan, katanya begitu, nggak usah kan. Jadi ya mohon maaf barangkali ya. Insya Allah dengan sempit-sempitan ini nanti kita bisa bersama-sama berlebar-lebaran di dalam surga Allah. Amin ya Allah. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik sapaan ataupun makanan yang kurang berkenan, ya mohon dibuka pintu yang saya sebelas-sebelasnya. Sekali lagi kami terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi kami mengharapkan kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang untuk bisa bergabung dalam suatu hal yang baik ya.
kalau bisa juga bisa bergabung di NU yang gitu ya. Karena saya pernah tahun 2019 itu saya pernah dimimpiin Haudhur Sultan Kiai Hasyim Asy'ari. Yang kedua Mbah Wahab Hasbullah. Yang ketiganya Mbah Khalil Bangkalan. Beliau itu begini pesannya. Waktu itu saya malamnya itu habis pas bulan Ramadan 2019. Malamnya saya habis cari Lailatul Qadar. Apa itu namanya melek-melekan, yaitu di Masjid Atin. Setelah itu saya habis subuh pulang sampai rumah. Kemudian sampai rumah sekitar setengah 7. Saya sholat duha, saya tidur. Nah itu ya. Sekitar antara jam 8 sampai jam 9 pagi itu saya mimpi beliau bertiga. Yang pertama Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Yang kedua Mbah Wahab Hasbullah. Yang ketiga Mbah Khalil Bangkalan. Beliau lagi dialog, ini mimpi ya. Mudah-mudahan mimpinya benar. Yang namanya mimpi boleh dipercaya atau tidak. Tapi saya mimpinya itu saya dalam keadaan wudu. Kemudian beliau itu bertiga lagi diskusi di ada satu aula. Saya di belakang itu, di belakangnya beliau bertiga itu. Saya nunduk karena saya santri. Dulu kayak masih di pesantren gitu. Jadi kayaknya saya masih di pesantren, saya nunduk aja. Tiba-tiba Mbah Hasyim Asy'ari itu menoleh ke saya, manggil, le sini le, bahasa Jawa, sini nak sini. Ya saya. Karena saya adab sama beliau, gitu kan. Saya dipanggilin sampai 3 kali, saya itu nggak dekat karena saya malu. Ya, saya nunduk aja begini. Sampai saya diparanin sama beliau. Ya, sama beliau itu diparanin sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim tiba-tiba megang pundak saya. Saya kemudian didiriin sama beliau. Ini namanya mimpi. Ya, boleh percaya boleh tidak, kan? Tapi saya mimpi ya. Saya masih ingat, saya biasanya mimpi itu lupa, tapi saya berdetik ini saya nggak pernah lupa. Ya. Kemudian saya didiriin sama beliau, saya dituntun sama beliau di apa dia mana? Bahasa Prancisnya dipedang. Apa gue? Dipapa sama beliau, dipegang pundaknya, saya digini, rene, lengkap dikit, gini. Akhirnya apa? Saya suruh duduk di antara bertiga beliau. Akhirnya saya nunduk aja. Ternyata beliau itu sedang menulis itu logo NU, ya, logo NU, menggambar logo NU bertiga, ya, menggambar logo NU, kemudian lagi dibahas, ya, ngomongnya bahasa Arab beliau. Ternyata mungkin karena saya bahasa Arab kali ya, beliau ngomongnya bahasa Arab bertiga itu, ya. Akhirnya beliau pesan sama saya, saya iki kuwi, ini bahasa Prancisnya. Saya iki kuwi akeh wong Islam sing arep runtuhke Islam. Pertama gitu pesannya. Jadi sekarang banyak umat Islam yang ingin merobohkan Islam. Kemudian beliau ngomong begitu. Yang keduanya, saiki akeh wong NU, gitu kan. Tapi yo wudu NU. Artinya banyak orang NU tapi nggak ngurusin NU kan gitu. Itu. Yang ketiganya, sekarang itu banyak orang yang membid'ah-bid'ahkan. Itu jadi ngurusin bid'ah. Yaitu orang-orang yang sekarang itu banyak. Jadi 3 itu pesan ke saya itu seperti itu. Nah, akhirnya jam 9 itu saya terbang, Masya Allah. Ya, saya kok mimpi beliau. Akhirnya saya ambil wudhu lagi, kemudian saya mau bersyukur kepada Allah, saya dimimpiin. Ya. Jadi yang pertama tadi, banyak umat Islam tapi ingin merobohkan Islam itu sendiri. Nah ini mungkin ya banyak orang Islam yang hanya wajahnya saja tapi tidak sampai hatinya. Nah ini mungkin dengan hadirnya pengurus Ranting Nahdlatul Ulama di Kelurahan Sawah, saya juga sebagai rois, ditunjuk sebagai rois. Rois itu seharusnya sudah sepuh, ya, karena kiainya. Kiai Abdul Somad itu kan seharusnya beliau jadi roisnya. Nah, saya jadi bawahannya. Tapi saya udah kadung di rois, akhirnya diangkat menjadi rois. Rois itu artinya ketua juga artinya. Rois itu artinya ketua, bahasa Arabnya. Ya. Roksun itu kan kepala. Roisun berarti orang yang punya kepala.
kan gitu kan isim fa'il gitu kan. Nah akhirnya Pak Kiai Walil naik menjadi MWC, di roisnya saya tadinya katibnya, katib itu sekretaris. Jadi rois itu ketuanya, tapi kiainya, katibnya, berarti katib itu ada sekretaris. Ya, kemudian kalau di Tanfidiyah namanya ketua. Ya, ketua, kemudian sekretarisnya sekjen. Hasilnya sama aja sih, hasilnya sama. Kemudian ada muslimat itu berarti ketua muslimat sama sekretaris dan bendahara. Nah, sekretarisnya ketuanya Ibu Nur Faizah, kemudian Ibu Mika, kemudian bendaharanya Ibu Siti Lestari. Nah, jadi bendahara. Ibu-ibu yang ingin gabung silakan. Nah, ini yang mau gabung. Nanti ada kegiatan-kegiatan sebulan sekali, ikut-ikut Lailatul Istimewa dan sebagainya. Nah ini kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih. Ya, sekedar mengenal itu saja ya. Tadi saya pesan dari mimpi saya bertemu dengan Pak Hasyim Asy'ari bahwa banyak orang yang ingin merusak NU, kemudian orang banyak juga yang ngurusin NU tapi yang kurang ikhlas kan gitu kan. Dan yang ketiganya banyak orang yang membid'ah-bid'ahkan kan gitu kan. Jadi juga saya pernah mimpi juga gitu ya. Mimpi juga kok di lingkungan kita kok banyak orang kok pakai baju NU semua kan gitu kan. Tapi ya nggak tahu itu kan. Nah ini mudah-mudahan hijau-hijau gitu kan. Nah ini saya pribadi ngajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, minimal kita merawat ya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil asr. Jadi merawat tadi rawi seperti yang telah disebutkan, kita merawat tahlilan. Kalau nggak ada NU ya mungkin itu sudah mudah ya kan, itu nanti diserang dan lain sebagainya. Jadi dirawat, yang ada itu dirawat, yang baik-baik dirawat, dan kita menerima yang bagus-bagus dan yang baik kan itu ya. Insya Allah kalau NU itu open saja semuanya, tidak tidak tensin dengan hal-hal yang baru. Apa itu tensin? Tensin ya, tidak alergi ya, tidak alergi suatu hal yang baru. Yang baru nggak ada nih bid'ah, nanti susah nanti ya, jadi gitu. Baik, itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita meningkat ke sambutan yang kedua, yaitu dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Sawah, Ketua Tanfidiyah, kepada Bapak Kiai Abdul Somad, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya cuma 5 menit. Fatimahnya. Saya kelamaan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa wajaba 'alaina bis sholati waz zakati wassiyam wa amarna bil ijtihadi wa silatul arham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, wabil khusus kepada Syekhul Majelis Haji Jenderal Arifin APD dan selaku Rois Suriah pengurus ranting Sawah, dan saya hormati Rois Suriah MBC Resmi Haji Halil Ansyar yang ketika di ranting sawah kemana saja ngimpil saya, makanya saya ini ditarik juga di MBC. Jadi kerjaan di ranting ya di MBC nggak kepokokan, jadi nggak apa-apa. Kalau kayak Halil tadi karena sama-sama roisnya nggak boleh, karena saya bawahnya lagi, tapi saya termasuk rois. Jadi katut, yang mudah-mudahan ibarat
beras yang mahal, saya katut mahal juga. Ya, bau ya, bau kiai. Yang saya hormati tentunya yang hadir, badan-badan yang hadir pada saat ini, terutama pendamping Usuya ABC. Siapa ya? Siapa? Yang cantik ya, Aja Nur Fajia, Nur Faiza, ya, ya selalu mendampingi jawab saja ini, ya lengket, ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah bisa dapat pengurusannya. Ada Ibnu ketuanya dan pengurusannya, IPPNU ketua dan pengurusannya yang hadir pada kesempatan ini. Ada Akbar Nusa, Mas Muci yang selalu sabar, ya. Dia selain mengajar Akbar Nusa terutama di Kelurahan Sawah ini juga mengajar hadroh di RT 05. Ya, serba bisa beliau. Alhamdulillah, ya, dia hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu ya membimbing anak-anak kita untuk latihan Akbar Nusa. Termasuk anak saya ya yang dibimbing oleh dia di sini ikut Akbar Nusa. Sekarang di Lirboyo ikut Gasmi. Kalau di sini hitam bajunya, di sana merah. Yang saya salut itu di sini pakai merah, ikut latihan hari Minggu. Wah, luar biasa. Yang lainnya hitam, luar biasa. Anaknya seperti itu lurus itu ya. Ya. Alhamdulillah juga Banser Asal yang hadir pada kesempatan ini, ketua dan pengurusnya yang hadir, semuanya yang hadir, ada dari Ilang, Ustaz Afud, beserta rombongan, dan semuanya yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati Allah muliakan. Marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bersilaturahim berbahagia dalam rangka Lailatul Ijtima daripada ranting sawah yang kedua. Yang perdana kemarin diilang besar-besaran di sana. Yang kedua ini alhamdulillah hadir juga yang lebih dari 40 ini ya, termasuk malaikat apa lagi ya, banyak sekali ini ya. Salawat wa salam selalu kita satukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga besarnya, kepada berikutnya sebahagia, mudah-mudahan termasuk kita selaku umatnya yang nantinya di yaumul kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatul jemaah dan baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah saya sebagai perwakilan dari pengurus ranting sawah kita berani semangat. Marilah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, anaknya yang belum bergabung, marilah kita gabungkan di kepengurusan struktur Nahdlatul Ulama ranting sawah. Jadi tadi dari Akbar Nusanya, Ibnu PPNU-nya, Ansor Bansernya, dan kepengurusannya. Mudah-mudahan dengan adanya Nahdlatul Ulama ini, insya Allah di kaum sawah ini akan turun rahmat. Karena dengan adanya NU, insya Allah akan damai. Ya, itulah yang bisa kita sampaikan tentunya, karena udah lebih, mohon maaf ya waktunya. Itu perjuangannya kenari sampai sana nggak ketemunya hilang. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berkat kita berkumpul para ulama-ulama NU, tentunya kehidupan kita, keluarga kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak dan
ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara diskusi tentang pembahasan dan rencana kegiatan terdekat dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang akan dimoderatori oleh Bapak Mustafa Afifi serta dengan notulen Bapak Komarudin Hidayat MPD. Oleh karena itu, acara akan saya serahkan ke moderator, kepada Bapak Mustafa Afifi, disilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi